Bau hutan dan tanah yang basah ketika hujan adalah salah satu suasana yang dirindukan ketika di kota. Ketika menunggu hujan di pos 1, kami menunggu begitu cukup lama. Dan untuk memecah kedinginan, kami pun mulai bercanda tawa mengingat kejadian pada saat berangkat dari stasiun Senen yang sedikit kocak. Setelah 15 menit menunggu, akhirnya kami pun mulai meninggalkan pos 1 dan target kami selanjutnya adalah pos 2 untuk makan siang. Hujan memang sudah berhenti, tetapi di depan sana kita mendapatkan satu rintangan lagi, yaitu trek basah. Ngeri pacet aja anjir. Trek tanah yang sehabis diguyur hujan membuat beberapa titik menjadi lumpur dan gembur, sehingga terpaksa kami memperlambat langkah agar tidak terpleset karena alas kaki kami benar-benar dipenuhi oleh tanah. Vegetasi setelah melewati pos 1 berubah drastis menjadi rapat, di mana banyak menemukan pohon-pohon besar. Selama fokus terhadap jalan yang dipijak, langkah kami selalu ditemani dengan suara dari tongaret dan burung hutan yang merdu, sehingga menimbulkan suara hutan yang sangat indah. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Kami menemukan titik di mana ketika kaki kami memijak, maka akan tergelincir ke bawah lagi. Dan di sini, posisi yang ideal adalah merangkak agar bisa berjalan lagi. Tentunya, posisi seperti ini sangat menguras tenaga kami, dikarenakan beban carrier di punggung harus ditompang secara sedikit horizontal. Ini bakal lu tunjukin ke anak lu ntar mah. Karena trek yang basah, membuat kami harus sedikit mengantri dengan pendaki lain untuk bergantian melewati tanjakan licin. Kaget. Setelah 1,5 jam dari pos 1, kami pun tiba di pos 2. Sudah banyak para pendaki lain yang sudah istirahat. Dan di sini tempat kami akan melakukan makan siang dan istirahat yang cukup lama. Koki masak pendakian kali ini adalah Bapeng. Di sini,
Kami pun membuka perbekalan yang sudah disiapkan untuk makan siang, mulai dari mie instan dan roti-rotian. So what's up guys? Buat ini mencuci. Ini ya apa tuh Pak? Sabu. Bukan papaya. So tahu lagi aja nanti. Duku. Bau ya? Cium. So what's up ya? Bang, busuk kan? Nenang Kosim, Nandang, Jamal. Kita tanya, ayo mana peng? Ya. Habis belum apa. Begini Pan. Dicoba teman. Setelah istirahat 1 jam, kami melanjutkan lagi langkah kaki kami. Karena sudah cukup puas makan siang dan berleha-leha, badan mulai terasa dingin, dan suara gemuruh guntur mulai terdengar sayu, menandakan sebentar lagi hujan akan menghampiri kami kembali. Rintik gerimis mulai berjatuhan di antara perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Karena belum deras, kami pun masih melanjutkan perjalanan tanpa mantel terlebih dahulu. Anak baru emang khusus Andi. Aduh, suka. Suka tuh. Lorong sempit seperti parit ditemui di trek ini, membuat perjalanan kami menjadi lebih berkesan. Vegetasi sudah mulai berubah kembali. Tanaman di samping kami mulai meninggi semua. Tapi sialnya, saat melewati lorong ini, si Fani dengan mudahnya kentut. Sehingga aroma nuklirnya berkumpul di lorong ini. Kurang ajar banget si Fani. Nanang udah kecapean guys. Udah kecapean. Setibanya kami di pos 3, hujan semakin membesar sehingga harus berteduh kembali. Ada beberapa tenda yang sudah berdiri, sempat tergiur untuk mendirikan tenda juga di sini, dikarenakan hujan dan badan yang sudah mulai lelah. Tapi mengingat, jika kami camp di sini, maka summit nanti pagi akan lebih menyiksa, karena masih jauhnya untuk sampai puncak jika dari sini.
Di pos 3, sembari menunggu hujan reda, kami berunding. Mau lanjut untuk camp di pos 5 atau di pos 3 saja. Setelah cukup lama berunding, kami akhirnya memutuskan untuk lanjut ke pos 5 dan camp di sana. Akan lanjut, guys. Kami dilema oleh situasi. Jika kami camp di pos 3, maka perjalanan pada saat summit nanti akan sangat panjang dan mata air hanya ada di pos 5. Sebenarnya persediaan air kami cukup, cuman untuk jaga-jaga, maka kami tidak bisa ambil resiko. Tetapi, jika kami lanjutkan, resiko juga sangat besar. Pasti kami sampai pos 5 ketika matahari sudah terbenam, dan jalan yang licin membuat waktu tempuh perjalanan semakin lama. Ditambah lagi, kami semua baru pertama ke Gunung Selamat, jadi tidak ada yang tahu pasti jalurnya seperti apa di depan sana. Man. Hey. Ada yang cukup aneh. Pos 4 tidak kami temukan. Di peta hanya disuruh naik sekitar 78 mdpl. Tetapi saat kami melihat altimeter di handphone sudah tepat. Dan kami semua kaget, ternyata kami belum sampai. Dengan pikiran yang kami jaga agar tetap jernih, kami memutuskan untuk naik lagi sekitar 100 mdpl. Rintik hujan terus menemani langkah kami sambil berdoa agar cepat sampai di pos 4 untuk istirahat sebentar mengambil nafas. Jamur. Dan akhirnya pos 4 kami temukan setelah naik 100 mdpl.